Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pastor, tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di surat Roma pasal yang keempat. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala yang telah kau perbuat pada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada pada malam hari ini untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami singkapan yang tersembunyi, sehingga kami masing-masing semakin punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Yuk Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing, sambil Bapak Ibu siapkan Alkitab kita di surat Roma pasal 4. Saya coba memberikan informasi-informasi kepada saudara. Siapa tahu beberapa program kami ini bisa jadi berkat buat saudara juga. Kita saling memberkati akhirnya. Haleluya. Iya, kita akan lanjutkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sama-sama ya, perikopnya diberi judul Abraham dibenarkan karena iman. Ayat 1, pasal 4. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya karena dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sudah ia disunat? Bahkan bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya,
yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia perkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi, kita belajar di sini satu perikop yang panjang, saudara ya. Dan kita akan belajar iman dari Abraham yang kata Alkitab jelas dibenarkan karena iman. Jadi dikatakan di ayat-ayat di pasal 4 oleh Paulus ini tentang Abraham, apakah dia dibenarkan karena iman? Ya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Ya, jadi Abraham itu ya saya baca lengkapnya ya, supaya tidak salah paham ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Jadi Abraham memang mengekspresikan imannya ya. Dengan dia kan dia diperhitungkan perbuatannya ya. Maka disebut dia orang yang beriman ya. Ketika Tuhan berkata, anakmu nanti akan sebanyak bintang di langit dan akan sebanyak pasir di tepi pantai gitu ya. Abraham percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di surat Ibrani, dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran ya. Jadi Abraham dibenarkan memang karena apa yang diekspresikannya ya, dengan percaya maupun juga dengan perbuatannya ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya Ishak ya. Abraham melakukannya. Apakah dengan begitu, dengan perbuatan-perbuatan hebat tadi, kemudian Abraham bisa bermegah di hadapan Tuhan? Tidak, ya, tidak. Jadi kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tapi sebagai haknya. Jadi kalau kita baca ayat 4 tadi ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Abraham tadi, ya, itu memang menjadi bukan hadiah, tapi haknya ya. Jadi memang yang dikerjakan Abraham dengan percaya kepada Tuhan ya. Terus Tuhan akhirnya memperhitungkan itu sebagai kebenaran, itu memang haknya dia, bukan hadiah ya. Jadi memang penting kita untuk seperti Abraham ya, percaya kepada Tuhan dengan segala janji Tuhan kepada Abraham dan juga kepada kita. Sekaligus juga kita harus terus menghidupi iman percaya kita lewat perbuatan, seperti yang ditujukan Abraham kepada kita lewat apa yang dia sudah lakukan di masa lalu itu. Jadi ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita contoh dari Abraham. Bagaimana dia satu sisi percaya kepada Tuhan, dan itu akhirnya Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tapi sisi lain, dia juga mengekspresikan imannya lewat perbuatan yang bagi saya luar biasa. Ya. Dan ini harus berjalan selaras. Pasal 4 surat Roma, kita belajar dari Abraham. Maka kita harus belajar juga menjadi seorang Kristen yang percaya akan semua janji Tuhan yang ada di Alkitab. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menerima janji Tuhan secara pribadi. Entah lewat mimpikah, entah lewat pengalaman hidupkah, entah Tuhan menyatakan lewat suara hati kita. Kita harus percaya. Sebab saya percaya ketika kita memang hanya punya Tuhan yang satu, yang kita imani dalam nama Yesus, maka semua yang di hidup kita bisa Tuhan pakai untuk bicara kepada kita.
Dan ketika Tuhan berjanji, atau Tuhan juga berjanji lewat Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan, kita harus percaya bahwa kita jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Kita tidak akan berkekurangan, makan minum pakai kita dipelihara, kita nggak perlu khawatir karena akan hidup. Ya. Ini harus dipercayai sungguh. Sambil kita percaya, kita coba mengekspresikan iman kita lewat perbuatan. Dari hal yang kecil saja. Jadi percaya kepada Tuhan akan semua janji Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggerutu akan hidup ini, bersungut-sungut akan hidup ini, khawatir, takut akan hidup ini, yaitu artinya kan tidak selaras. Abraham mempercayai keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Bahkan ketika dia baru punya satu keturunan yang sah, Ishak, ketika Tuhan minta, Abraham mau korbankan buat Tuhan si Ishak ini. Dan dia tetap mempercayai bahwa Tuhan yang berjanji kepadanya akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit itu masih bisa beracara. Saya yakin Abraham ketika mempersembahkan Ishak itu, ya dia benar-benar siap untuk kehilangan Ishak. Dia pergi membawa Ishak ke gunung, turun tidak bawa Ishak. Dia mungkin sudah siapkan skenario di otaknya bagaimana dia harus beralibi atau memberikan penjelasan kepada Sarah. Yang Sarah juga saya yakin tahu. Ketika Abraham membawa Ishak ke puncak gunung, saya yakin Sarah itu di rumahnya, di kemahnya nangis. Ya, saya memahami ini karena nggak mungkin Abraham itu berani untuk mengorbankan Ishak tanpa berkomunikasi dengan Sarah. Ya, ini yang mungkin tidak banyak dipahami oleh kita. Tapi kalau kita mengerti situasi kondisi yang sedang mereka alami, saya yakin Abraham nggak mungkin blunder dengan mengorbankan Ishak tanpa sepengetahuan Sarah, sehingga akan membuat Sarah nanti sakit hati dan semakin kacau hidup mereka di masa tuanya kemudian ketika Ishak tanda kutip diimani ya sudah dikorbankan buat Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh Abraham juga Sarah ini sesuatu yang bagi saya luar biasa. Ya, sudah tua, anak sudah lahir satu, dan baru satu yang Tuhan janjikan akan menjadi penerusnya. Bukan Ismail, meskipun Abraham sudah punya anak Ismail. Ya. Tapi cuma satu, ya. Si Ishak ini. Jadi, bisa saja, kan, kalau pakai logika, dari mana aku bisa punya anak lagi? Dari Sarah, gitu. Karena fokus Tuhan kepada Abraham kan, istrimu yang tua itu yang akan melahirkan anak perjanjian. Ya, ketika Abraham dan Sarah berpikir Hagar, itu bukan. Jadi secara laki-laki mungkin Abraham masih bisa untuk memiliki anak, tapi si perempuan yang Tuhan janjikan yakni Sarah itu kan sudah mati haid, sudah menopause, sudah mandul, ya. Nggak mungkin. Jadi harus perempuan muda lainnya. Dan Abraham tahu bahwa istri yang di hadapan Tuhan ya cuma Sarah. Tapi dia terus mengambil keputusan dengan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi juga dipertanyakan oleh ayat-ayat ini tadi, ya. Apakah yang disebut dengan ucapan berbahagia itu hanya berlaku bagi orang bersunat saja dan tidak bagi orang yang tak bersunat? Ya. Dihubungkan di ayat yang ke-9, sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkannya sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Jadi memang yang diekspresikan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, ya, sehingga akhirnya Allah itu membuat Abraham sebagai bapa orang beriman. Itu kan dilakukan jauh sebelum sunat, ya. Sebelum Abraham, Ismail dan semua laki-laki di rumahnya itu di Khitan, sebelum ada perjanjian sunat itu. Jadi Abraham sudah diperhitungkan sebagai kebenaran, imannya sudah diperhitungkan sebagai kebenaran itu jauh sebelum peristiwa sunat. Ya. Dan sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran yang sudah dia sebenarnya dapatkan. Jadi iman percayanya bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang itu diapresiasi Tuhan sebagai kebenaran. Dan materai kebenaran, ya, atau benar-benar dimateraikan, dipastikan itu dengan perjanjian sunat itu.
ya, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya tadi. Ya. Jadi imannya kepada Tuhan yang dianggap Tuhan sebagai kebenaran itu sudah ditunjukkan Abraham bahkan sebelum peristiwa dirinya disunat. Jadi masih berhubungan dengan orang-orang yang di zaman itu, yang ini di Roma ini karena kota besar, Yahudinya sangat kuat dan orang yang bukan Yahudinya jauh lebih banyak. Orang Kristen soal sunat dan tak bersunat ini menjadi gesekan yang cukup keras, karena di jemaat Kristen di Roma ada banyak orang yang bukan berasal dari Yahudi yang notabene tidak disunat yang sudah menjadi Kristen, dibandingkan mungkin ya menurut saya orang-orang Yahudinya yang menjadi Kristen. Ada yang sudah Kristen, orang Yahudi yang bersunat, tapi jauh lebih banyak yang berasal dari orang Yunani, orang Romawi yang tidak bersunat, sudah menjadi Kristen. Sehingga masalah sunat dan tidak sunat ini menjadi gesekan yang cukup tajam di jemaat di Roma. Sehingga Paulus mesti pelan-pelan menjelaskan soal ini. Bahwa Abraham itu dibenarkan karena imannya itu jauh sebelum sunat. Dan sunat itu adalah materai kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi iman itu, kepercayaan itu ya, itu bisa ditunjukkan lewat peristiwa Abraham bahkan jauh sebelum perjanjian sunat. Dan dikatakan itu kenapa di ayat yang ke-11 tanda sunat itu diterima sebagai kebenaran, materai kebenaran berdasarkan iman sebelum ia bersunat. Demikian ia menjadi bapa semua orang yang percaya yang tak bersunat, karena dia memang sudah dianggap kebenaran, imannya sudah dianggap kebenaran sebelum dia bersunat. Dan juga Abraham disebut sebagai bapa dari orang-orang yang bersunat, ya. Jadi mereka yang hanya bersunat tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi Abraham itu adalah bapa dari orang beriman. Dia sudah dianggap imannya itu sebagai kebenaran jauh sebelum disunat, maka dia dikatakan bapa beriman dari orang-orang yang tak bersunat juga. Dan juga bagi orang bersunat yang mau benar-benar akhirnya mengikuti jejak iman Abraham ya sebelum disunat, maka dia dikatakan sebagai bapa dari orang-orang yang bersunat. Tapi hanya bagi orang yang bersunat yang mau mengikuti teladan Abraham, yang percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan yang dianggap kebenaran sebelum dia disunat. Nah, jangan dibalik. Orang-orang Yahudi itu ya akhirnya menghidupi, kata Paulus, kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, itu menjadi orang yang menganggap hebat sunat dan tidak memperhitungkan bahwa Abraham itu sudah dianggap benar, diberikan kebenaran bahkan sebelum disunat, ketika dia percaya bahwa keturunannya itu akan sebanyak bintang di langit. Dia punya iman seperti itu. Itulah yang dianggap kebenaran oleh Tuhan. Itu bukan terjadi pas dia bersunat. Makanya orang Yahudi diharapkan Paulus, dalam hal ini orang Kristen yang berasal dari Yahudi, itu juga menjadi orang Kristen, orang percaya, yang kalau mau disunat karena kamu sudah orang Yahudi, disunat boleh, tapi juga harus punya iman yang luar biasa, yang akan diperhitungkan Tuhan juga sebagai kebenaran, selain sunat yang dilakukan. Jadi jangan bangga menjadi orang Kristen dalam hal ini, yang berasal dari orang Yahudi yang disunat. Sebab kalau kamu sudah disunat, tapi kamu tidak punya iman percaya yang dianggap kebenaran oleh Tuhan seperti Abraham, ya kau belum sama dengan Abraham. Dan kau tidak bisa berkata bahwa Abraham adalah bapakmu. Nangkap ya saudara ya? Saya kalau mau mengatakan Abraham adalah bapa saya sebagai bapa orang beriman, ya, orang Israel mau menganggap dia sebagai bapa orang beriman, mungkin juga orang Muslim ya menganggap Ibrahim sebagai salah satu bapa orang beriman. Kita boleh saja mengklaim Abraham sebagai bapa orang beriman, tapi jangan bangga dengan latar belakang kita. Orang Yahudi, orang Muslim disunat. Oh iya, kami lebih mirip dari Abraham daripada orang Kristen yang tidak mewajibkan orang laki-laki atau orang Kristen laki-laki yang terikat menjadi Kristen dengan disunat. Orang Yahudi nggak bisa begitu. Orang Kristen juga nggak bisa berkata bahwa wah nggak lah, kami itu beriman karena memang percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dan kau merasa kau sudah dibenarkan dan akhirnya kau menganggap remeh
orang-orang yang disunat itu. Nggak bisa begitu. Jadilah orang Kristen yang kalau kita disunat karena iman, silahkan. Atau nggak disunat dalam iman, ya silahkan saja. Tapi terus, ya, percaya kepada Tuhan dengan iman yang besar, seperti yang sudah ditunjukkan Abraham tentang berapa banyak keturunannya, bahkan sebelum dia disunat. Jadi kalau ada orang Kristen hari ini tidak percaya bahwa Tuhan bisa memelihara hidupnya, Tuhan sanggup memulihkan hidupnya, Tuhan sanggup menyembuhkan dia, Tuhan sanggup memberikan mujizat kepadanya, ini orang Kristen yang tidak beriman. Meskipun dia melakukan semua perintah Tuhan seperti Taurat yang dilakukan oleh orang Yahudi, kalau dia nggak punya iman yang sebesar ini, ya kekristenannya dipertanyakan. Ya, jadi inilah yang harus diperhatikan oleh setiap kita, Bapak Ibu, oleh setiap saudara, oleh setiap saya, di mana kita benar-benar mau bisa dengan sungguh-sungguh menunjukkan, mengekspresikan iman percaya kita dengan benar, sekaligus kita melakukan syariat agama kita, syahadat kita, liturgi kita, ya, dengan membaca Alkitab tentunya, dengan punya kehidupan doa tentunya, dengan datang beribadah ke gereja tentunya. Itu kan syahadat itu. Itu nggak boleh lalai kita lakukan, harus kita lakukan. Tapi bukan berarti ketika kita aktif di sana, kita radikal di sana, tapi kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang beriman penuh kepada Tuhan. Sebaliknya, Bapak Ibu nggak bisa menjadi orang Kristen yang sekedar beriman penuh kepada Tuhan dan menganggap bahwa orang-orang yang masih terlihat tampilannya agamawi, ya, dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, dengan datang ke gereja, itu orang Kristen atau orang-orang yang tidak beriman sungguh. Ya. Jadi iman itu, keselamatan itu, kebenaran itu ya harus diperhatikan dari segala sisi. Dan saya rasa pasal 4 yang sudah kita baca dan sedikit saya bagikan ini sudah coba membuka saudara bahwa kita ini harus menjadi orang Kristen yang punya iman, percaya kepada Tuhan, dan juga menjadi orang Kristen yang melakukan semua perintah Tuhan. Nggak bisa kita anggap dua ini sesuatu yang berbeda. Oh, saya sudah melakukan firman Tuhan, maka saya sudah orang benar. Wah, saya mah beriman aja kepada Tuhan. Memang kadangkala hidup ini kan susah. Saya belum bisa berbuat banyak kepada orang. Terus kau berkata, kau sudah hidup dalam kebenaran. Dua-duanya harus dikerjakan. Selalu saya katakan bukan berapa porsi prosentase yang kau berikan kepada orang. Tapi paling tidak, saudara, kita sudah belajar dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Memberkati orang lain. Ya. Dan ini yang harus dipahami oleh kita, ya. Jadi ketika kita baca, coba kita baca lagi ya saudara, dari ayat yang ke-13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi kebenaran berdasarkan iman. Jadi bukan hukum Taurat, bukannya aturan-aturan, ya, yang merupakan janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki dunia. Tapi Abraham itu dijanjikan akan memiliki dunia. Itu karena kebenaran berdasarkan imannya. Saudara akan diselamatkan Tuhan, hidup di bumi seperti di surga. Itu bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan iman saudara dalam bentuk tadi, ya, liturgi, syariat, dan lain sebagainya. Tapi karena iman percaya saudara kepada Tuhan, yang dianggap Tuhan sebagai kebenaran. Jadi memang iman percaya itu ya harus lebih diutamakan. Tapi bukan berarti ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, iman itu tidak kita buahi lewat perbuatan. Nah, seringkali orang Kristen berkata, saya sudah beriman. Sampai mati saya nggak akan tinggalkan Tuhan. Saya akan setia mengikut Tuhan. Tapi orang yang beriman demikian, dalam kesehariannya, nggak bisa mengekspresikan, gagal mengekspresikan imannya. Sehingga orang-orang di sekitarnya menganggap dia ya seperti orang biasa. Nggak ada ubahnya dengan orang dunia biasa. Cara berpikirnya ya seperti orang dunia biasa. Prioritas-prioritas yang dikerjakannya ya seperti orang-orang biasa. Ya. Dia nggak bisa benar-benar radikal untuk Tuhan.
Dia nggak benar bisa benar-benar hidup benar-benar menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya kalau orang Kristen seperti ini juga orang Kristen yang bagi saya dipertanyakan juga, ya. Jadi sekali lagi ya, meskipun sekarang kita bisa melihat dari pembahasan Paulus bahwa iman kita itu harus memang benar-benar ditonjolkan, ya. Tapi ekspresi dari iman juga harus terlihat. Jadi iman itu bukan iman yang diam. Iman itu bukan iman yang tersembunyi. Saudara nggak bisa jadi orang beriman dan hanya terus hidup sampai mati di dalam kamarmu saja. Saudara nggak bisa jadi orang beriman kepada Yesus dan kau setia kepada Yesus sampai mati, tapi sepanjang hidupmu kau menyendiri di goa-goa terpencil di gunung, di hutan belantara. Saudara kalau mau beriman kepada Tuhan dengan sungguh sampai mati, maka imanmu itu harus kau bawa keluar, kau tonjolkan, kau tampilkan di luar. Itulah kenapa Yesus berkata kau harus jadi terang dan garam dunia. Garam itu menggarami yang tawar, terang itu menerangi yang gelap. Dan itu ada di sekitar kita. Maka kita harus jadi orang Kristen yang keluar. Ya. Orang Kristen yang bukan cuma cakap di kandang, di dalam rumah. Tapi orang Kristen yang cakap keluar. Nah ini yang harus kita praktekkan, saudara. Ini yang harus kita kerjakan. Lewat apa? Lewat banyak hal sekarang. Yang saya lakukan ini juga mengekspresikan iman saya yang mau keluar. Dengan buat hal-hal kecil seperti ini. Tidak sulit buat program seperti ini. Ya paling nggak kalau saya share, yang tahu jadi bukan cuma saya saja. Saya berharap yang punya iman seperti ini bukan cuma saya saja, tapi orang-orang lain juga punya iman yang sama nantinya. Ya. Lewat apa yang saya bagikan. Nah, orang yang dekat dengan saya belum tentu punya iman yang sama dengan saya kalau dia tidak perhatikan ini. Tapi orang yang jauh dari saya, mungkin tinggal di luar negeri sana, tapi kalau dia ikuti setiap apa yang saya bagikan, ya orang ini akan mengerti iman saya, dan akhirnya bisa memiliki iman seperti saya. Ya kan begitu. Ya. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh kita. Bapak Ibu kalau merasa diri sudah punya iman, ya iman itu harus diekspresikan, dibagikan. Supaya orang lain mengenal imanmu, mencontoh imanmu, mengcopy paste imanmu, sehingga akhirnya lewat pertobatanmu banyak orang yang juga bertobat. Tergenapi nanti satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Seisi rumah tuh bukan berarti ngomongin dalam rumah saja, tapi orang-orang terdekatmu yang melihat ekspresi iman yang kau tonjolkan sehari-hari dalam kehidupan bersama mereka. Nah itu saudara yang harus kita perhatikan sama-sama. Ya. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Ya iya dong. Karena hukum Taurat itu isinya kan mengenai dosa. Jadi dengan kita tahu hukum Taurat, ya melakukan Taurat, ya kita semakin bisa hidup tanpa dosa atau jatuh lagi dalam dosa dan ada murka di situ. Tapi kalau nggak ada hukum Taurat, orang nggak tahu itu dosa apa, ya tidak ada murka Tuhan karena nggak ada pelanggaran. Sebab orang-orang yang hidup di saat itu, ya tidak tahu yang dilakukan itu dosa apa tidak. Jadi makanya memang bicara mengenai seorang pelayan Tuhan, ya pelayan Tuhan harus mengatakan ini dosa. Ini dosa, ini dosa. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Tapi kebanyakan kita mendengarkan ini yang benar, ini yang baik, ini yang benar, ini yang baik, tanpa diingatkan. Hari-hari ini jarang sekali saya lihat hamba Tuhan mengatakan ini dosa, ini salah, ini dosa, ini salah. Karena bagi banyak orang Kristen di luar sana sudah dicekoki bahwa Kristen itu tidak lagi memikirkan dosa. Dosa sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Padahal ya nggak gitu juga, saudara. Ya. Sebab ya kita harus tahu Taurat. Ya. Supaya kita akhirnya bisa benar-benar menjauhi murka Tuhan dengan kesadaran. Sebab kalau kita nggak tahu Taurat, kita nggak tahu benar dan salah, ya kita mungkin bisa. Kalau kita nggak tahu benar dan salah, kan kita nggak bisa dihakimi akan hal itu dong. Seperti biasanya kita belok di perempatan jalan ke kanan, terus tiba-tiba malam hari, itu polisi naruh aturan, nggak boleh masuk, nggak boleh belok kanan, ada proboden. Nah besok paginya karena kita terbiasa belok kanan, lu nggak tahu.
ada apa namanya rambu-rambu baru yang dipasang, kita langsung belok kanan saja, di stop sama polisi, terus kita berargumentasi, "Oh, Pak, ini dipasangnya kapan ya, Pak? Oh, tadi malam, Pak. Yo, saya nggak lihat tadi, saya pikir saya udah bertahun-tahun rumah saya kan di sini." Ya belok kanan tuh boleh, ternyata malam tadi. Nah, saya nggak tahu, Pak. Saya rasa argumentasi itu bisa, ya. Polisi nggak bisa gitu langsung apa namanya menilang kita kalau argumentasi kita itu. Ya. Dan saya setiap hari lewat ini belok kanan nggak ada masalah, tiba-tiba tadi ya saya nggak perhatikan ada rambu baru, Pak, karena udah terbiasa belok kanan nggak boleh. Tiba-tiba nggak boleh, ternyata informasinya baru semalam dipasang. Ya saya akan perhatikan ke depan. Nah, ini nggak bisa ditilang orang begini. Tapi kalau berikutnya dia sengaja ketangkap lagi, ya argumentasi itu mentah. Ya. Dan orang mungkin bisa selamat, orang mungkin bisa diberkati karena tidak tahu hukum yang dilanggarnya apa. Tapi kan orang seperti ini akhirnya menjadi orang gampangan. Ya. Saudara harus tahu banyak. Dengan tahu banyak kita dituntut banyak. Itu memang hukumnya begitu. Tapi kalau kita sudah tahu banyak dan kita dituntut banyak dan kita bisa secara presisi melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, maka saudara menjadi orang Kristen yang keren. Karena kau bisa sampai ke ujung sana, akhirnya kau dibenarkan dan diselamatkan, itu juga karena buah dari kehidupan yang kau lakukan. Dari keputusan kehidupan yang kau lakukan. Kau sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Makanya penting kita belajar Taurat supaya tahu apa itu dosa. Penting kita menerima kasih karunia supaya kita tahu bahwa kita diselamatkan karena iman. Nah, setelah kita tahu itu, kita kerjakan ekspresinya di sisa hidup kita ini. Kita percaya kita sudah diselamatkan karena iman kita. Dan di sisa hidup kita ini, kita berusaha untuk menjauhkan diri dari apa yang disebut dengan dosa. Sehingga keselamatan yang sudah kita imani bisa kita jaga. Sampai kapan? Sampai akhirnya. Nah, inilah kebenaran berdasarkan iman. Yang juga merupakan respon yang baik dari kasih karunia. Dan ini semua, kata Paulus, janji ini berlaku pada semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi ini yang makanya berkali-kali saya bilang juga kita nggak boleh terlalu pede, yakin bahwa kita ini sudah paling benar, kita ini sudah hidup dalam kebenaran. Ya, bagaimana mungkin kau merasa sudah hidup dalam kebenaran, tapi kau yang namanya dosa saja tidak tahu. Jangan-jangan kau berkata kebenaran, ternyata yang setelah kau dalami hukum Taurat, yang kau lakukan itu, yang selama ini kau anggap benar itu ternyata dosa. Ya kan? Kau masih tangannya kotor dengan dosa. Nah, ini harus kita luruskan. Memang sakit. Tidak berbuat dosa itu sakit. Ada bagian keduniawan kita yang diiris, yang dipenggal, yang dipotong itu sakit. Sebab kita masih hidup di dunia. Tapi harus kita lakukan. Dengan kita memprioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Jadi, inilah yang bisa kita pelajari. Ya. Coba kita baca ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, karena sudah tua, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia telah menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunan. Ini kan langkah iman tadi. Udah nggak punya dasar untuk berharap karena dia dan istrinya Sarah sudah tua, sudah mati haid bahkan istrinya. Tapi dia tetap percaya dia akan jadi bapa dari banyak bangsa. Ya, jadi imannya Abraham nggak jadi menjadi lemah. Ya. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya yang sangat lemah dan usianya kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Nggak seperti banyak orang di luar sana yang susah untuk beriman lagi karena berpikir, ya dari mana aku dapat uangnya? Bagaimana aku bisa sembuhnya? Bagaimana aku keluar dari lingkaran kemiskinan ini, dari kutuk ini? Ya. Abraham ketika terima janji Tuhan, dia percaya saja. Meskipun nggak ada dasar untuk dia berharap. Tapi dia bisa percaya, sungguh. Dia lihat keadaannya berat, istrinya berat, tapi dia tetap percaya sungguh. Nah, ini yang harus dimiliki oleh setiap kita. Keadaan kita mungkin tidak seperti yang kita imani nantinya. Kan kita mengimani besar, tapi keadaan kita hari ini realitanya jauh dari apa yang kita imani. Tapi jangan membuat kita patah arang, terus beriman. Meskipun keadaannya nggak bisa kita berharap, pekerjaan kita belum stabil, ekonomi kita belum stabil, keluarga kita juga belum mensupport kita dengan yakin seperti iman kita. Ada banyak kendala lah di sekitar kita. Kita punya iman yang benar kepada Tuhan.
Meskipun gak ada dasar berharap, tetap percaya, maka jadilah kau seperti Abraham. Jadi karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itulah yang akhirnya membuat iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena dia bisa beriman padahal nggak ada dasar untuk dia beriman. Tuhan berjanji kau akan punya anak seperti bintang di langit jumlah banyaknya. Tapi dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, nggak ada dasar. Tapi dia tetap percaya saja bahwa dia akan jadi bapa dari banyak bangsa. Dan akhirnya itu dianggap kebenaran dan terjadilah semua yang dijanjikan Tuhan itu. Ya. Jadi kalimat di ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, ya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita, kata Paulus. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dan dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, terakhir Paulus mengingatkan kita, contohlah Abraham, meskipun nggak punya dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya. Yesus tuh sulit dipahami secara logika, mati, bangkit, naik ke surga. Yesus itu manusia tapi Tuhan. Itu nggak bisa dijelaskan oleh logika. Nggak ada dasar kita untuk berharap. Ya. Kita kalau argumentasi sama orang yang tidak percaya Yesus, susah mempertanggungjawabkan iman kita secara logika, secara nalar. Iya dong, masa Tuhan manusia? Masa Tuhan mati? Masa orang mati bangkit? Masa orang mati bangkit bisa hidup 40 hari terus naik ke surga? Masa Yesus yang mati itu ternyata Tuhan yang dalam kekekalan? Itu kan semua nggak bisa dijelaskan dengan nalar. Kalau kita mau berdebat atau kita mau sharing soal Yesus tanpa iman, nggak akan nyambung, saudara. Kita baru memahami sekarang ini bahwa Yesus ya Tuhan jadi manusia, terus mati di atas kayu salib, bangkit di hari ketiga, naik di hari ke-40, jadi Tuhan nyiapin tempat buat kita nanti dan akan turun kembali. Itu kan karena area iman. Ya. Maka kita tuh harus beriman juga seperti Abraham, meskipun gak ada dasar untuk berharap, beriman saja, percaya saja. Dan seperti Abraham percaya meskipun gak ada dasar dia untuk berharap, dia yakin akan jadi bapa dari banyak bangsa, maka jadilah iman saudara juga ketika saudara terus percaya kepada Yesus Kristus, dia yang mati, menyelamatkan, menebus dan membangkitkan kita. Maka meskipun dasar untuk percaya gak ada, gak bisa dijelaskan lewat kata-kata dan bisa diterima oleh banyak orang, tapi ketika kita terus percaya tentang Yesus yang seperti ini, maka hidupmu juga pasti akan mengalami terobosan. Kita akan diberkati, iman kita akan diperhitungkan oleh Allah. Itu yang saya yakini dan saya berusaha untuk hidupi selama saya jadi hamba Tuhan. Nggak punya dasar untuk berharap, tapi saya percaya aja. Dan saya yakin ada momen-momen di masa lalu saya dan masih banyak momen-momen di masa depan saya di mana Tuhan ketika melihat saya berkata, iman seno ku perhitungkan sebagai kebenaran. Dan ketika Tuhan berkata, apa yang kau lakukan, imanmu itu sudah kau perhitungkan sebagai kebenaran, tanpa perlu diminta, tingkap surga akan terbuka, berkat akan dicurahkan seperti dirus air hujan deras kepada saya. Bagaimana saudara? Mau nggak seperti Abraham? Mau nggak menggapai semua itu? Semoga saudara paham, semoga saudara mengerti, dan masing-masing kita bisa menjadi orang yang punya iman luar biasa. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, pada rusun Alkitab kita surat Roma pasal yang ke-4 ya sudah selesai. Dan saya berharap semua kita terus dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih indah nantinya.
Ya, tundukkan kepala, kita doa. Bapak mengucap syukur pada malam hari ini kami sudah selesaikan tadarusan Alkitab kami. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, selamat beristirahat, dan kalau saudara diberkati, boleh minta tolong di-sharekan program ini kepada yang lainnya, sehingga banyak orang bisa mengikuti tadarusan Alkitab kita ini. Dan kalau saudara diberkati lewat program-program channel The Warriors ini, bantu doa kami supaya kami terus amanah, kami terus bisa firm membagikan apa yang kami punya kepada banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang bisa kenal Yesus. Dan kalau sudah ada kerinduan menabur lewat uang saudara, lewat harta saudara, saya memberikan kesempatan saudara untuk ikut bersama-sama menjadi sahabat dari The Warriors Digital Ministry dengan menabur lewat nomor rekening yang ada, dan saya percaya setiap taburan itu akan kami pakai, kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Semoga kita sama terus bekerja sama sepanjang kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di esok malam. Haleluya.